Di tengah hujan deras yang mengguyur jendela apartemen kecilku di Brooklyn, aku membuka email dari saudaraku di Jakarta dan dunia seolah runtuh dalam 1 detik. Rama, Budi sekarang jadi wakil menteri urusan sosial, dia datang ke New York untuk konferensi internasional besok, dan dia secara pribadi minta nomormu karena katanya ada urusan penting. Jantungku berdegup keras sampai terasa di tenggorokan, karena Budi adalah pria yang 5 tahun lalu membuatku kabur sejauh samudra, pria yang dulu kucintai dengan seluruh jiwa sebagai sesama pria. Pria yang akhirnya mengurung aku dalam penjara emosional yang tak terlihat. Dulu di Jakarta, kami bertemu di kampus, mata kami saling bertemu di perpustakaan saat hujan deras seperti hari ini, dan cinta kami tumbuh diam-diam di antara kopi malam dan janji setia. Budi dari keluarga berpengaruh, ayahnya pengusaha besar, aku anak biasa dari Yogyakarta yang berjuang kuliah sambil kerja paruh waktu. Kami berpelukan di apartemen sewaan kecil, berbisik tentang masa depan di mana suatu hari kami bisa hidup terbuka, tapi keluarga Budi curiga ketika melihat kami terlalu dekat. Mereka memaksa Budi menikahi sepupunya untuk menutup rumor, dan Budi, demi karirnya yang baru mulai, memilih menyangkal semuanya di depan keluarga besar. Aku dipanggil ke rumah mereka, didudukkan di ruang tamu yang dingin, dan didengar ceramah berjam-jam tentang dosa dan harus diobati, seolah aku penjahat yang harus dikurung dalam rumah sendiri selama berbulan-bulan, dilarang keluar, dilarang bicara dengan siapapun kecuali konselor yang dipilih keluarga. Itu adalah pengkhianatan terdalam, yang membuat aku memilih meninggalkan Indonesia dengan tas kecil dan tiket satu arah ke Brooklyn. Di sini aku mulai hidup sebagai penulis anonim bernama Debayang, menulis novel-novel emosional tentang pria yang berjuang dengan identitas mereka, cerita yang tak pernah kuterbitkan di tanah air karena takut diusir lagi. 5 tahun berlalu, aku belajar bahasa Inggris lebih lancar, berteman dengan komunitas kecil yang menerima tanpa menghakimi, belajar bahwa cinta bukanlah dosa tapi bagian dari diri yang harus dihormati. Aku tumbuh, menulis setiap malam untuk menyembuhkan luka, dan akhirnya merasa damai meski sendirian. Tapi sekarang berita ini datang, Budi dengan jabatan baru yang penuh kuasa, datang ke kota yang sama tempat aku bersembunyi. Aku duduk di lantai, tangan gemetar memegang ponsel, memutuskan apakah akan balas email atau biarkan masa lalu tetap terkubur. Malam itu aku tidak tidur, mengingat pelukan pertama kami di Taman Kota Jakarta, tawa Budi saat aku bercerita mimpi menulis buku, dan air mata terakhir saat dia bilang Rama, aku harus pilih keluarga. Pagi harinya aku bangun dengan keputusan, aku akan pergi ke konferensi itu bukan untuk balas dendam, tapi untuk melihat apakah aku sudah cukup kuat menghadapi orang yang pernah mengurung hatiku. Saat aku tiba di hotel mewah di Manhattan, suasana sibuk dengan delegasi dari berbagai negara, aku merasa kecil di antara jas-jas mahal. Lalu aku melihatnya, Budi berdiri di panggung sebagai pembicara, suaranya mantap membahas inklusi sosial, senyumnya sama seperti dulu tapi sekarang ada kekuasaan yang membuatnya terlihat tak terjangkau. Matanya menyapu kerumunan dan berhenti padaku, ekspresinya berubah sesaat, terkejut tapi cepat disembunyikan. Setelah sesi, dia mendekat di lorong, Rama kamu di sini. Suaranya lembut, tapi aku merasa dada sesak. Kenapa kamu mencariku, Budi? Tanyaku langsung, suara hampir bergetar. Dia menatapku lama, aku ingin memperbaiki, Rama. Jabatan ini memberiku kesempatan melihat dunia berbeda. Aku tahu aku dulu salah besar. Kami duduk di kai hotel, bicara panjang, dia cerita bagaimana setelah aku pergi dia menikah tapi gagal, karirnya naik tapi hatinya kosong, dan sekarang sebagai pejabat dia merasa harus jujur dengan diri sendiri. Aku cerita tentang hidupku di Brooklyn, malam-malam menulis sampai subuh, teman-teman yang mengajarkanku bahwa menerima diri adalah kebebasan sejati. Tapi ada salah paham, dia pikir aku datang untuk meminta maaf. Aku pikir dia datang untuk memastikan rahasia kami tetap terkubur agar jabatannya aman. Pertemuan itu berakhir dengan janji bertemu lagi besok, tapi saat aku kembali ke apartemen, hatiku penuh badai emosi yang lama terkubur.
Aku menelepon ibuku di Jakarta, suaranya lemah karena sakit. Nak, kapan pulang? Ibu kangen. Aku tidak berani bilang yang sebenarnya, hanya sebentar lagi, Bu. Malam itu aku menulis bab baru, tangan bergetar, tentang seorang pria yang dihadapkan pada masa lalu yang tiba-tiba berkuasa. Keesokan paginya, hujan di Brooklyn masih deras, tapi aku sudah berdandan rapi untuk bertemu Budi lagi di sebuah restoran kecil dekat Hotel Konferensi. Saat aku masuk, dia sudah duduk di pojok, jasnya tergantung di kursi, tampak lelah tapi matanya masih tajam seperti dulu. Aku tidak pernah lupa kamu, Rama, katanya langsung, suara rendah agar tak ada yang mendengar. Setiap kali aku naik jabatan, aku ingat bagaimana dulu aku mengorbankan kamu demi keluarga. Aku duduk, tangan dingin, mengingat hari-hari di rumah penjara itu, di mana Ibu Budi datang setiap minggu membawa buku agama dan bilang ini untuk kebaikanmu. Budi dulu diam saja, bahkan ikut meyakinkan aku bahwa cinta kita salah. Sekarang dia bilang dia menyesal, bahwa jabatan barunya membuatnya melihat betapa banyak orang seperti kita yang menderita di Indonesia, dan dia ingin gunakan kuasanya untuk program dukungan minoritas. Tapi aku ragu apa ini sungguhan, Budi, atau hanya cara kamu membersihkan nama. Kami bicara berjam-jam, dia cerita tentang tekanan di kementerian, bagaimana dia harus pura-pura keluarga sempurna di depan media, sementara malamnya dia menangis sendirian. Aku cerita tentang temanku Dika di Brooklyn, seorang seniman gay Indonesia yang kabur karena alasan sama, bagaimana kami saling dukung tanpa pernah menuntut apa-apa. Lasbat datang lagi saat kami berdua di pantai Parangtritis dulu, berpegangan tangan diam-diam saat matahari terbenam, berjanji suatu hari kita bebas. Tapi janji itu hancur saat keluarga datang. Sekarang di restoran ini, Budi menyentuh tanganku sebentar, aku ingin kamu pulang ke Jakarta, Rama. Ibumu sakit dan aku bisa bantu. Aku tarik tangan, marah campur bingung. Pulang berarti hadapi masyarakat yang masih melihat kami sebagai aib, hadapi keluarga yang dulu mengurungku. Tapi ada bagian dalam hatiku yang rindu tanah air, rindu ibu yang tak tahu apa-apa tentang aku. Malam itu aku jalan sendirian di jalan Brooklyn, angin dingin menusuk, memikirkan pilihan, tetap di sini sebagai bayang yang aman, atau hadapi Budi dan masa lalu di Indonesia. Aku menelepon Dika, dia bilang jangan biarkan masa lalu kurung kamu lagi, Rama. Kamu sudah tumbuh. Keesokan harinya Budi kirim pesan, aku punya tiket pulang untukmu kalau kamu mau. Aku berdiri di depan cermin, melihat pria yang sudah lebih kuat, tapi masih takut. Aku putuskan ya, tapi dengan syarat kami bicara dulu di Jakarta, bukan di sini. Penerbangan panjang itu penuh kenangan saat pesawat mendarat di Soekarno-Hatta, udara Jakarta yang lembab menyambut, aku merasa seperti pulang ke medan perang. Budi jemput aku di bandara, mobil dinas hitam mengkilap, sopir diam saja. Di mobil dia bilang terima kasih sudah pulang. Aku diam melihat gedung-gedung tinggi yang dulu kutinggalkan. Rumah ibuku di kawasan Tebet masih sama, ibu memelukku erat, kamu kurus, nak. Aku tak berani bilang yang sebenarnya, hanya senyum. Malam itu Budi datang berkunjung, membawa buah, bicara sopan dengan ibu tentang program pemerintah. Tapi saat kami berdua di teras, dia bisik, aku masih sayang kamu, Rama. Hatiku berdegup, tapi aku ingat pengkhianatan dulu. Kita lihat dulu, Budi. Kekuasaanmu sekarang tidak boleh jadi penjara baru bagiku. Hari-hari berikutnya penuh pertemuan rahasia, dia ajak aku ke kantornya, tunjukkan dokumen program dukungan kesehatan mental untuk kelompok minoritas, tapi aku lihat ada politik di baliknya. Teman lama di Jakarta, seperti Andi yang dulu tahu rahasia kami, sekarang menikah dan punya anak, bilang hati-hati, Rama, masyarakat masih keras. Aku mulai menulis lagi di kamar kecil ibu, cerita tentang pulang kampung setelah lama bersembunyi. Seminggu di Jakarta, tekanan mulai terasa. Ibu sakit semakin parah, dokter bilang butuh operasi mahal, dan Budi tawarkan bantuan dari dana jabatannya.
Aku tolak dulu, aku tidak mau berhutang lagi padamu. Tapi malam itu ibu batuk-batuk, aku duduk di sisinya, mendengar dia cerita dulu kamu pergi ke luar negeri karena kerja, kan nak? Aku mengangguk, tak berani bilang yang sebenarnya tentang Brooklyn dan alasan sebenarnya kabur. Budi datang setiap sore, bawa makanan, bicara tentang masa kecil kami di Yogyakarta, bagaimana kami dulu saling lindungi dari dunia yang tak mengerti. Tapi ada salah paham baru, dia pikir aku sudah maha sepenuhnya, aku masih ragu apakah kekuasaannya sekarang membuatnya benar-benar berubah atau hanya alat untuk mendekatiku lagi. Di sebuah acara resmi di gedung kementerian, aku diundang sebagai penulis tamu karena Budi tahu aku bayang, dia ingin aku lihat bagaimana dia bicara di depan publik tentang penerimaan sosial. Saat dia naik panggung, aku duduk di belakang, tangan dingin, ingat bagaimana dulu dia diam saat aku disalahkan. Setelah acara, seorang wartawan dekati aku, Anda kenal Pak Budi dari dulu. Aku jawab hati-hati, tapi hatiku cemas rahasia bisa terbongkar. Pulang malam Budi antar aku, di mobil dia pegang tanganku, aku siap hadapi apapun sekarang, Rama. Aku tarik tangan, kau dulu bilang begitu juga. Flashback lagi ke hari pengkhianatan, saat ayah Budi teriak di depanku, Budi berdiri di belakang diam saja. Tapi sekarang dia cerita bagaimana dia berjuang sendiri di karir, menolak banyak tawaran yang memaksa dia pura-pura, dan jabatan ini adalah hasil perjuangan itu. Aku mulai lihat sisi lain, pria yang dulu lemah sekarang punya suara, tapi apakah suara itu untuk aku atau untuk Citra? Di rumah, ibu tanya Budi anak baik, kenapa kalian dulu jarang ketemu? Aku hanya senyum, tapi malam itu aku menangis sendirian, menulis di buku catatan tentang pilihan yang harus diambil. Teman Dika telepon dari Brooklyn, jangan biarkan dia kurung kamu lagi dengan kata manis. Aku putuskan untuk bicara terbuka besok. Saat bertemu di taman kota, aku bilang ya aku makan kau, Budi, tapi aku tidak mau kembali ke masa lalu. Dia diam lama, lalu bilang ja aku mengerti, tapi ingkan aku bantu ibumu bukan sebagai mantan, tapi sebagai teman. Aku setuju, tapi hati masih was-was. Hari-hari berikutnya penuh kunjungan rumah sakit, Budi bantu urus administrasi, ibu mulai sembuh sedikit. Aku mulai merasa ada harapan, tapi masyarakat di sekitar mulai gosip, tetangga tanya siapa pria itu yang sering datang. Tekanan sosial mulai terasa lagi, seperti dulu. Aku bertemu Andi, teman lama, yang bilangnya banyak dari kita yang memilih diam, Rama, tapi kamu sudah berani kabur, jangan mundur. Malam itu aku jalan sendirian di Jalan Tebet, angin malam membawa aroma makanan kaki lima, aku merasa Indonesia masih rumah, tapi rumah yang belum siap menerima aku sepenuhnya. Budi kirim pesan besok ada acara besar, aku ingin kamu datang sebagai pendukung. Aku ragu, tapi pergi. Acara besar itu di Balom Hotel mewah, ratusan tamu, Budi sebagai pembicara utama tentang program pemerintah untuk kesehatan mental. Aku duduk di baris depan, jas pinjaman terasa sempit, hati berdebar. Saat Budi bicara tentang menerima perbedaan tanpa menghakimi, matanya sesekali ke arahku, seolah pesan pribadi. Aplaus meriah, tapi di belakang panggung, seorang pejabat senior bisik ke Budi, aku dengar potongan jaga citra, jangan ada skandal. Hatiku dingin, ingat dulu skandal itu adalah aku. Setelah acara, kami di ruang IP, Budi tarik aku ke sudut, aku takut kehilangan kamu lagi, Rama. Aku lihat matanya, ada ketulusan tapi juga kekhawatiran jabatan. Kami bicara panjang, dia akui dulu dia pengecut, mengurung aku karena takut sendiri, tapi sekarang dia ingin perbaiki dengan tindakan. Aku cerita tentang Noelku yang hampir selesai, tentang pria yang pulang dan harus pilih antara cinta lama dan kebebasan baru. Tapi ada konfrontasi, dia tanyanya apakah kamu sudah punya orang baru. Aku diam karena di Brooklyn ada teman dekat, tapi bukan kekasih, hanya teman. Salah paham lagi muncul, dia pikir aku bohong, aku pikir dia masih main aman. Pulang malam, ibu tanya, kamu bahagia sekarang, nak?
Aku peluk ibu, aku sedang belajar bahagia, Bu. Keesokan harinya, berita di media online mulai muncul, foto kami berdua di acara, judul Wakil Menteri dekat dengan penulis muda. Gosip mulai beredar di grup keluarga, paman telepon hati-hati dengan Budi, dia punya masa lalu. Tekanan keluarga datang lagi, mirip dulu. Aku marah pada Budi, telepon dia, ini yang kau maksud perbaiki. Dia minta datang ke rumah, bicara dengan ibu secara pribadi, tapi aku larang dia bilang yang sebenarnya. Malam itu kami jalan di pinggir sungai, bicara tentang masa depan, dia bilang ingin gunakan kuasanya untuk advokasi diam-diam, aku bilang aku ingin menulis terbuka suatu hari. Pertumbuhan mulai terasa, aku merasa lebih kuat, tidak lagi korban. Tapi krisis datang saat ibu sakit kambuh, dan Budi bantu operasi dengan dana pribadi, bukan jabatan. Aku mulai lihat dia benar-benar berubah. Di rumah sakit, saat ibu tidur, aku pegang tangan Budi, terima kasih. Tapi masyarakat masih ada, tetangga mulai bisik-bisik. Aku putuskan untuk pindah sementara ke apartemen kecil di Jakarta, mulai tulis lagi dengan semangat baru. Bulan-bulan berlalu, hubungan kami pelan-pelan membaik, bukan sebagai kekasih tapi teman yang saling mengerti. Budi ajak aku ke acara kecil komunitas, diam-diam dukung kelompok seniman yang seperti aku. Aku selesaikan Noel, kirim ke penerbit kecil di Indonesia dengan nama asli, meski takut. Keluarga mulai terima kehadiran Budi sebagai teman lama, tapi tekanan masih ada, sepupu tanya kenapa kalian dekat sekali. Aku hadapi dengan kepala tegak karena dia teman baik. Di dalam aku tumbuh belajar bahwa bukan berarti lupa, tapi melepaskan beban. Suatu hari Budi ajak aku ke pantai, tempat dulu kami janji, sekarang dia bilang aku siap hadapi apapun untuk kita, tapi aku tahu kamu butuh waktu. Aku lihat ombak, ingat kabur ke Brooklyn, ingat pertumbuhan di sana. Kami bertemu teman lama yang gay juga, cerita perjuangan mereka, saling dukung. Konflik puncak datang saat ada bocoran berita tentang masa lalu kami, media mulai selidiki. Budi panik, jabatannya terancam, tapi dia pilih lindungi aku, bilang di depan pers, setiap orang punya hak privasi. Saat itu aku lihat dia benar-benar berubah, bukan karena kuasa tapi karena belajar. Aku putuskan untuk terbitkan Noel, dengan cerita yang terinspirasi kami, tapi dengan akhir bahagia. Ibu baca draft, diam lama, lalu peluk aku, ibu sayang kamu apa adanya, nak. Air mata jatuh, pengertian keluarga datang pelan. Budi dan aku jalan di taman, tangan bersentuhan diam-diam, bukan pelukan penuh tapi cukup untuk merasa hangat. Aku temukan teman baru, seorang pria baik yang mengerti perjuanganku, dan mulai ada rasa baru, romantis pelan. Budi lihat itu, tersenyum ikhlas, aku bahagia kalau kamu bahagia. Pertumbuhan lengkap, aku bukan lagi pria yang kabur, tapi pria yang pulang dengan kepala tegak. Akhirnya Noelku terbit, kecil tapi mendapat sambutan hangat di kalangan yang mengerti. Budi datang ke peluncuran, berdiri di belakang, senyum bangga. Ibu ada di sana, pegang tanganku, ibu bangga. Di pantai saat senja, aku berjalan dengan teman baru itu, pelukan hangat di bawah langit oranye, bukan penuh gairah tapi penuh kedamaian dan harapan. Budi tetap teman, kadang bantu dari jauh dengan jabatannya, tapi aku sudah bebas. Perjalanan dari Brooklyn ke Jakarta mengajariku bahwa penjara terbesar adalah takut sendiri, dan kekuasaan sejati adalah keberanian menerima diri. Keluarga, teman, masyarakat perlahan belajar, meski masih ada perjuangan. Aku sekarang tulis cerita baru, tentang pria yang menemukan cahaya setelah gelap panjang. Apakah pengampunan dan kekuasaan baru bisa benar-benar menyembuhkan luka pengkhianatan masa lalu, atau justru masa lalu yang harus dilupakan sepenuhnya untuk bahagia sejati? Benar atau salah?